Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita waktu zaman dulu. Waktu zaman itu tuh waktu zaman kerajaannya masih di daerah Sumedang. Itu rajanya itu sangat arif bijaksana, begitu juga sangat sakti mandraguna. Di daerahnya itu sangat aman, nyaman, tertib, rakyatnya gemah ripah repeh rapi, gak ada yang namanya keributan sesuatu apapun. Di waktu itu tuh emang rajanya sifat bijaksana gitu. Kita cerita di daerah tempat, yaitu masih wilayah kerajaan Sumedang dulu tuh. Tapi itu bukan di daerah Sumedangnya, itu dulu tuh bukan. Nah, di situ ada jawara, wah sangat sakti, bener-bener sakti, gak ada tandingannya. Itu orang itu kerjaannya tuh orang itu selalu nyolong, maling, garong, rampok dan sebagainya. Itu kalau habis nyolong kerbau, itu garong itu habis nyolong kerbau, itu kerbaunya tuh sama orang itu tuh disulap. Kerbaunya tuh tadinya kerbau hitam jadi kerbau bule. Pas ada orang nyari-nyari, kata orang itu, "Mang, nyari apa, Mang?" "Ya, Eyang, saya lagi nyari kerbau, Eyang. Kerbau saya ada yang nyolong, ada yang nyuri," kata si Eyang tuh. "Oh, begitu. Bukannya ini, bukan Eyang, kalau ini bule, kalau kerbau saya itu hitam." "Oh, begitu, ya udah." Itu si Eyang itu tuh senyum. Orang yang punya kerbau tuh nyari kemana-mana, sehari 2 hari. Terus itu si orang yang punya kerbau itu laporan ke raja, menghadap raja. Udah nyampe ke tempat kerajaan itu tuh, lapor sama prajurit, "Saya mau lapor ke raja." "Ya, tunggu kamu di sini sebentar." Itu prajurit yang di pintu gerbang tuh itu langsung lari ke dalam. Kata raja, "Ada apa, prajurit?" "Iya, Kanjeng, di luar ada rakyat, ada yang mau lapor." "Oh iya, silakan masuk." Itu si prajurit itu balik lagi. Kata si prajurit, "Ya, Mang, silakan masuk, Mang, silakan." "Ya, terima kasih, prajurit." Itu orang itu tuh langsung masuk ke dalam. Udah nyampe di dalam, di depan pendopo itu langsung sembah sungkem sama raja itu. "Ada apa kamu kesini? Sini lapor, ada apa?" "Iya, raja, iya kan. Saya tuh kehilangan kerbau. Saya punya satu-satunya kerbau, itu juga dapat punya orang lain, ya istilah kata si yang menengah." "Maksudnya apa?" "Ya, kerbau satu hilang." "Oh, begitu, ya udah. Kalau kamu bener kerbaunya hilang, itu kerbau itu ciri-cirinya bagaimana?" "Iya, itu kerbaunya kerbau hitam." "Oh, begitu, ya udah. Diterima laporan kamu, diterima sama saya dengan senang hati. Nanti insya Allah kalau saya nanti ke sana, ke kampung kamu, mau ke sana." "Ya, terima kasih. Ya udah, sekarang kamu pulang dulu sana ya. Nih, kamu jangan nih bawa bekal buat anak kamu, buat keluarga kamu." Itu raja manggil itu dayangnya. Udah manggil dayangnya tuh udah nyamper. "Ya, raja, ada apa?" "Ini kamu ambil bekal buat semang ini, yang kerbaunya ada yang nyuri." Ya, itu si dayang itu nyembah, langsung mundur langsung ke belakang. Gak lama kemudian si dayang itu bawa gembolan. Coba dayang kasih sama si mang itu. "Ya, ya Ratu, ya Raja, udah dikasih orang yang tadi laporan tuh." "Terima kasih Raja, terima kasih. Saya udah dikasih bekal untuk sehari saya." "Ya udah, Mang, sekarang Mang pulang aja. Nanti di sini di kerajaan pasti ada yang kesana mau menyelidiki itu siapa yang nyolong kerbau kamu."
Ya raja, terima kasih raja. Orang itu mengundurkan diri langsung pulang. Itu si raja tuh bingung di situ merenung. Kok banyak orang yang laporan hilang kerbau atau apa. Ini daerah mana ya kira-kiranya? Itu raja menugaskan sama Telik Sandi. Kalau sekarang si Intel gitu ya, kalau sekarang Telik Sandi. Telik Sandi, kamu gerak ke sini. Coba itu orang itu ikutin daerah mana, ada di kampung mana, kamu selidiki daerah itu. Ya raja sambil nyembah langsung pergi. Telik Sandi itu jalan. Pondok cerita orang itu udah nyampe ke kampungnya, di situ nyampungnya. Pulang sama istrinya tuh ngobrol sama keluarganya tuh. Itu si rampok itu, si garong itu tuh sangat senang dia udah nyolong kerbau itu. Udah nyolong kerbau, pesta-pesta, wah segala macam. Itu kerjaannya si orang itu tuh ya garong, maling, segala macam itu bener-bener. Anehnya nggak ketahuan sama masyarakat tuh siapa yang nyolong. Terus suatu hari ada orang yang kehilangan kerbaunya lagi. Kalau kerbaunya lagi itu sama si garong itu dibawa. Itu orang yang hilang kerbau tuh datang dekat kerbaunya, perhatiin kerbaunya tuh. Tapi dalam hatinya tuh punya firasat bahwa ini kerbaunya. Kata si garong itu, "Mang, nyari apa, Mang?" "Enggak, Eyang, saya tuh lagi nyari kerbau saya, ada yang nyuri hilang tadi malam." "Oh gitu. Itu ciri-cirinya kerbaunya gimana?" "Ini bukan Eyang, bukan. Kalau kerbau saya tuh ininya udah nggak nekuk ke bawah biasa." "Oh, berarti bukan kerbau kamu ya?" "Iya, bukan Eyang." Itu si garong itu tuh senyum, memang iya itu kerbaunya. Langsung dibawa ke pasar, dijual cair. Itu orang tuh selalu begitu. Itu sama kerajaan tuh, sama petugas kerajaan tuh diserang di situ. Pas ketahuan itu tuh ngegarong di suatu daerah tuh ngegarong, ditangkap sama petugas kerajaan tuh, ditangkap, dikepung wakul buaya mangap. Wah, dikepung itu namanya prajurit sama si Eyang itu, kalah semua, berantakan, porak-ponda, lari terbirit-birit, gak ada yang mampu melawan satu orang itu, si garong itu. Itu kepala prajurit itu ya bisa diandalkan, namanya kepala prajurit itu, komandan ya. Itu tarung sama komandannya tuh, si garong itu tarung, bener-bener tarung. Wah, namanya jurus itu udah sampai saling banting, saling piting, saling tonjok, segala macam itu orang tuh. Ya akhirnya si prajurit itu kalah, mundur, pasukan itu langsung mundur lagi, pulang ke kerajaannya yang ada di Sumedang. Harus di perjalanan tuh ya namanya prajurit yang pincang, ada ya segala macam, habis disiksa sama si garong itu. Ya garongnya itu bukan sendiri ya, banyakan juga sih, banyak anak buahnya itu. Udahnya pondok cerita itu prajurit sama tentara itu peran sama raja tuh. "Ya raja, mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Kami ini terserah, mau dihukum gantung, mau disembelih, mau apa, terserah raja. Kami ini semuanya nggak ada yang mampu menandingi orang itu." Itu raja tuh senyum. "Oh ya udah, kalau kamu nggak mampu ya udah kamu istirahat ke sana." Langsung nyembah. "Ya terima kasih raja, kami ini mau istirahat, mau obatin orang yang luka, ya udah kamu sananya." Itu raja sangat bijaksana, benar-benar sangat bijaksana. Kalau zaman sekarang bijaksana, wah mantap, rakyat adil makmur ya, wah mantap, gak ada yang korupsi ya. Aduh, kapan kita jadi negara makmur? Udah gitu tuh si raja tuh langsung manggil para menterinya, para tentaranya gitu ya, istilahnya tuh rapat gitu ya.
rapat pleno atau apa ya, kurang tahu. Udah rapat begini begitu begini, yang rapat kita tinggal cerita dulu, kita tunda dulu, kita alihkan ke garong itu, ke rampok itu. Itu rampok merajalela, itu merajalela, nggak siang nggak panas, nggak siang nggak malam, itu selalu merampok, membunuh, wah segala macam. Itu orang nggak ada belas kasihan sama rakyat, sama masyarakat. Pindah kampung sini ya begitu, kampung saya situ begitu. Itu selalu orang benar-benar sangat jahat, biadab, benar-benar biadab. Tapi itu orang tuh yang manusia, itu selalu bikin kejahatan, bikin keonaran. Pindah daerah selalu begitu, selalu bikin onar, bikin kejahatan di situ. Nyolong apa ngali itu kadang-kadang ya nggak tahu aja, banyak lah kejadian-kejadian itu begitu tuh. Tapi itu masyarakat tuh udah rasa ngeluh gitu, udah rasa nyerah lah. Masalah kejahatan itu di mana-mana merajalela. Terus ada laporan lagi sana ke kerajaan, raja diterima dengan hati sama raja itu, dengan kebaikan, dengan ramah tamahnya, dengan sopan santunnya raja itu. Itu laporannya tuh diterima sama rajanya, itu diterima. Udah diterima itu raja tuh turun tangan sama patihnya, patih Mahapati. Iya raja, ada apa raja? Udah kamu sekarang kamu turun ke daerah, siapa, selidiki orang itu, siapa orangnya, sebagaimana kemampuannya, sebagaimana kedikjayaannya. Coba kamu ke sana selidiki, bila perlu tangkap hidup atau mati, bawa ke sini. Iya raja, kata patih itu sambil sembah sungkem. Udah diperintahkan begitu tuh, itu Mahapati itu langsung berangkat tanpa bawa tentara, enggak bawa tentara, cuma berdua sama patih sama Mahapatihnya itu. Jalan bener, nanya-nanya sama masyarakat di situ. Ya Tuhan, di sini banyak garo, banyak rampok, kalau malam udah rampok, kalau siang wah yang namanya di sini bener-bener rakyat di sini nggak tentrem, nggak nyaman. Oh begitu. Itu si Patih sama Mahapati itu langsung keliling terus nanya-nanya sama masyarakat. Itu laporannya tuh sama, kejahatan, selalu kejahatan di mana-mana, kejahatan selalu. Wah udah bener-bener biadab aja tuh karong rampok itu tuh ya, benar-benar sangat biadab. Hartanya diangkut, orangnya disiksa, itu selalu begitu itu. Pindah kampung laporannya sama, pindah kampung laporannya sama. Itu rakyat tuh laporannya sama. Pas suatu hari kebetulan ada rombongan di gunung. Itu ketawa sangat bahagia, sangat senang itu rombongan itu. Wah mungkin kerjanya udah sukses, udah berhasil. Wah bener-bener ketawa inilah itu, wah bener-bener. Tapi di situ kepala rampoknya duduk di kai, di situ duduk liatin anak buahnya yang sukariang itu pada ketawa, ini hasil rampokannya. Nah kerbau disembelih, dibakar, kambing segala macam gitu. Pokoknya tuh pesta, bener-bener pesta. Pas prajurit itu nyampe ke situ, ke orang yang lagi pesta, orang dua itu salam sampurasun. Terus ada yang nyaut dari rombongan yang lagi pesta, rampes, kompak gitu ya. Pas nengok terus nanya, kata si rampok, sampean mau kemana sampean? Enggak, kalau saya tuh kesini lagi jalan-jalan aja. Setelah nyampe kesini tuh kesasar ke gunung itu nggak tahu arahnya kemana. Oh begitu.
Terus si prajurit itu tuh si Mahapati sama Patih nanya, emang di sini ada hajatan apa, ada pesta apa, kok kelihatannya girang-girang semua, bahagia semua. Wah, udah kamu nggak usah tahu lah, ini pesta besar. Itu si Eyang itu, si pimpinan itu punya gelar Eyang. Pimpinan itu senyum. Itu si pimpinan itu manggil, suruh kesini. Anak buahnya tuh ngomong, udah kamu tuh dipanggil sama Eyang. Langsung menghadap si Patih sama Mahapatih itu. Terus si Eyang itu nanya, kamu mau kemana, dari mana? Enggak, saya tuh mau ini kabar dari masyarakat, dari sana dari sini itu kabarnya sama, ada garong, ada rampok, ada gini. Kata si Eyang itu, kamu tahu nggak rampoknya? Nggak tahu, kalau namanya sih udah tahu namanya sih, tapi kamu udah tahu orangnya? Belum tahu. Orang itu yang namanya si Eyang itu langsung ketawa, bener-bener bahagia ketawa. Udah ketawa begitu langsung dia nyebut, ini yang namanya itu adalah aku atau saya. Jadi si Patih sama Patih itu, Mahapati sama Patih itu sangat agak percaya nggak percaya. Masalahnya orang itu kelihatannya itu kalem, tenang, santai. Ya kalau janggot sih ya ada aja gitu ya, janggot sama kumis ya ada aja. Itu langsung manggil anak buahnya tuh, panggil itu orang yang dua itu, langsung disuruh diserbu ada sama anak buahnya. Itu Patih sama Mahapati itu kan ya bela diri. Itu di situ tarungan, galungan, wah saling banting, saling tonjok, segala macam alat-alat perabot, pedang, tangkur, kayu dan segala macam dipuntang-panting sana sini. Itu dikarenakan jagonya Mahapati sama Patih itu anak buahnya Garong itu semuanya tumbang, kocar kacir, lari ke sana kemari. Itu si Raja Rampok tuh nggak enak, anak buahnya bubar tuh, langsung udah turun tangan. Kamu macam-macam sama saya, katanya. Saya juga nih yang namanya ini saya itu sama dikeroyok sama Patih sama Mahapati itu, bener-bener galungannya itu yang namanya silatnya, bela dirinya, wah, loncat sana loncat kini, yang namanya ilmu keluarin tenaga dalam segala macam, wah bener. Itu orang yang namanya kepala rampok itu dibacok, dikarek, gak mempan. Ya sama juga Patih sama Mahapati itu sama kayak begitu. Wah benar-benar itu yang 3 orang itu 1 banding 2. Mungkin yang namanya Eyang itu bukan kalah ilmu, kalah tenaganya. Langsung diringkus sama Patih sama Mahapati itu, diringkus, diikat, dibawa ke keraton, dibawa diarak. Wah rakyat sangat senang, rampoknya dibawa itu, ditangkap sama Patih sama Mahapati itu sangat bahagia. Pondok Cerita udah nyampe ke sana, ke tempat kerajaan. Itu ada yang laporan prajurit lari-lari dari gebrang tuh. Raja Mahapati sama Patih itu bawa orang diikat. Itu raja tuh senyum aja. Udah suruh masuk sini, suruh menghadap. Ya raja itu, prajurit yang penjaga itu langsung balik lagi menghadap Patih sama Mahapati. Udah deket, Mahapati nanya lagi, gimana prajurit? Raja, ya silakan Mahapati, ada izin dari raja, diperbolehkan masuk. Itu si Patih sama Mahapati itu langsung berjalan bertiga sama rampok, diikat. Si rampok itu tangannya diikatnya juga bukan tali tambak,